Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Dea Novalia. Kali ini kita bukan membahas kapasitor lagi, kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Nah, Dea sudah tahu belum aljabar boolean itu apaan? Bagi yang belum tahu dan ingin lebih tahu lagi tentang aljabar boolean, mari kita simak video yang berikut ini. Kita akan belajar tentang aljabar boolean, lebih tepatnya tentang pengertian dan postulat aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Sebelum kita lebih jauh tentang aljabar boolean, mari kita kenalan dengan sosok yang satu ini. Sosok ini ialah penemu aljabar boolean. Ia bernama George Boole. Ia merupakan seorang matematikawan yang lahir pada tahun 1815, tepatnya 2 November. George Boole merupakan seorang yang berkewarganegaraan Inggris. Pada tahun 1854, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Investigation of the Law of Thought. Dalam karyanya, George Boole mengatakan, ada beberapa prinsip umum yang ditemukan dalam bahasa yang paling alami dan logika yang memperlihatkan aturan sebagaimana aturan dalam aljabar. Tokoh ini mampu merumuskan hubungan yang terdapat di dalam logika matematika menjadi simbol-simbol yang sangat sederhana. Hasil pemikiran George Boole ini kelak dikenal dengan nama aljabar boolean. Selanjutnya, definisi aljabar boolean. Boolean itu adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, atau dalam bahasa Indonesianya adalah benar atau salah. Aljabar boolean didasarkan pada pernyataan logika bernilai benar atau salah. Aljabar boolean ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk merancang maupun menganalisis rangkaian digital. Aljabar boolean lebih cocok digunakan untuk rangkaian digital dibandingkan dengan aljabar yang lain. Variabel aljabar boolean sering digunakan untuk menyajikan suatu tingkat tegangan pada terminal suatu rangkaian. Dalam aljabar boolean, baik konstanta maupun nilai suatu variabel hanya diizinkan memiliki dua kemungkinan harga atau biner, yaitu 0 dan 1. Dalam aljabar boolean tidak ada pecahan, desimal, bilangan negatif, tidak ada akar kuadrat, tidak ada akar pangkat 3, tidak ada logaritma, bilangan imajiner, sebagainya. Aljabar boolean mempunyai dua operator bilangan yang dilambangkan dengan tanda plus dan titik. Yang kedua, aljabar boolean mempunyai operator uner yang dilambangkan dengan tanda kutip atau komplement atau kebalikan. Yang ketiga, boolean merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, titik, dan komplement. Yang keempat, elemen yang ada di dalam aljabar boolean jika tidak 0 maka 1. Yang kelima, aljabar boolean digunakan untuk menjabarkan rangkaian logika. Yang terakhir, setiap A, B, C elemen dari boolean berlaku postulat-postulat Huntington. Nah, bagi yang ingin tahu apa itu postulat-postulat Huntington, mari kita simak. Postulat Huntington. Postulat ini diformulasikan secara formal oleh E. Huntington pada tahun 1904. Yang pertama dalam postulat Huntington ialah closure atau tertutup. Formula yang pertama ialah A plus B elemen dari B. Kedua adalah A kali B merupakan elemen dari B. Postulat Huntington yang kedua ialah identitas. Identitas ini dapat diartikan tidak berubah, di mana pada formula yang pertama A plus 0 sama dengan A. A kali 1 tetap A. Selanjutnya, setelah postulat identitas, ada pula postulat yang ketiga. Nah, postulat yang ketiga ini ialah komutatif, di mana pada formula yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Dan yang kedua, B kali A kali B sama dengan B kali A pada komutatif.
menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Perhatikan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Postulat yang keempat ialah distributif. Distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Formula yang pertama, A dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang kedua ada A plus dalam kurung B kali C sama dengan A plus B kali A plus C dalam kurung. Itu untuk postulat yang keempat, postulat distributif. Postulat yang terakhir ialah komplement. Pada komplement ini berlaku kebalikan atau inversi, di mana A plus A komplement sama dengan 1. Dan yang kedua adalah A kali A komplement itu bernilai 0. Itu adalah postulat Huntington, di mana terdiri dari 5 postulat. Memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah elemen-elemen himpunan harus boolean. Yang kedua, kaidah operasi untuk biner dan uner. Yang tadi bertanda plus, kali, dan komplement. Yang ketiga, harus memenuhi postulat-postulat Huntington. Seperti tadi, postulat Huntington terdiri dari 5 postulat. Nah, harus memenuhi postulat Huntington tersebut untuk pembuatan sebuah aljabar boolean. Selanjutnya, kita akan membahas tentang postulat yang diturunkan dari gerbang logika. Gerbang logika digunakan saat awal pembuatan rangkaian digital. Gerbang logika terdiri atas gerbang logika dasar dan kombinasi. Gerbang dasar logika ialah gerbang dasar yang masih asli tanpa ada tambahan apapun. Yang pertama adalah gerbang logika OR, yaitu penjumlahan logika dengan simbol operasi bertanda plus. Selanjutnya, ada pula gerbang logika yang kedua, ia adalah AND. Perkalian logika atau N dengan simbol operasi titik atau tanpa tanda sama sekali. Selanjutnya, gerbang logika yang ketiga ialah NOT atau komplementasi atau disebut juga dengan inversi dengan simbol operasi garis di atas variabel. Selanjutnya, ini ada gerbang OR. Gerbang OR akan bernilai tinggi apabila salah satu variabel bernilai tinggi. Transistor dirangkai secara paralel, dihubungkan dengan tegangan 5 volt yang terhubung ke sebuah LED. Apabila salah satu transistor itu on atau bernilai 1 dan transistor satunya lagi bernilai 0 atau off, maka arus listrik dapat mengalir lewat transistor yang on tersebut, sehingga akan menghasilkan output on atau bernilai 1. Seperti pada tabel operasi ini, di mana bila masukan A itu bertanda 1 dan masukan B-nya bertanda 0, maka A plus B akan bernilai 1 atau on. Nah, gerbang OR ini operasi antara dua variabel A dan variabel B. Operasi ini akan menghasilkan logika 0 jika kedua variabel tersebut berlogika 0. Nah, di sini juga ada operasi OR, lambang-lambangnya dan gambarannya. Seperti tadi ada A plus 1 sama dengan 1, A plus 0 sama dengan A plus A sama dengan A plus A komplement sama dengan 1. Selanjutnya ada gerbang N. Gerbang N ini adalah gerbang yang mempunyai output tinggi apabila semua output juga bernilai tinggi. Jadi misalnya sebuah rangkaian N memiliki tegangan 5 volt melewati LED dan transistor pertamanya itu on, tetapi transistor keduanya off, maka tidak akan ada arus yang keluar, sehingga LED tidak akan menyala. Seperti pada tabel kebenaran, yaitu input pertamanya A bernilai 1, input B-nya bernilai 0,
maka outputnya akan bernilai 0. Pada rangkaian AND, jika LED ingin menyala, maka keduanya harus dalam keadaan on. Sehingga outputnya juga akan bernilai on. Nah, di sini ada gambar operasi AND. Misalnya, A kali 0 sama dengan 0, yang identitas A kali 1 sama dengan A. Terus ada juga idempotem, A kali A sama dengan A kali A komplement sama dengan 0. Gerbang NOT. Gerbang NOT ini merupakan operasi merubah logika 1 ke 0 dan sebaliknya. Gerbang NOT atau inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input atau masukan diinversi, dibalik maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Seperti di tabel kebenaran, jika inputnya 0, maka outputnya 1. Atau dapat diimplementasikan dengan jika masukannya atau inputnya on, maka keluaran atau outputnya akan off. Nah, di sini ada lambang dari gerbang NOT. Involusi A komplement sama dengan A. Itu untuk tabel kebenarannya ada A sama dengan 0, A komplementnya sama dengan 1. Ini menyaksikan video tentang aljabar boolean ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa lagi.